Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Hari ini semoga kita dalam kondisi sehat walafiat, diberkahi Allah dalam ridhonya dan langkahnya. Salah persepsi atau mispersepsi. Seringkali kita melakukan kegiatan aktivitas di kantor, di rumah, atau interaksi sosial dengan kawan-kawan terjadi mispersepsi atau beda pandangan, beda frame. Nah, kenapa ini mispersepsi ini sering terjadi? Sehingga tidak sedikit mispersepsi ini mengakibatkan konflik, pemahaman yang beda, terjadi kejengkelan, interaksi relasi yang negatif. Ini ya membuat orang marah, tersinggung dan segala macamnya. Ini mispersepsi. Sebenarnya akar masalahnya sama-sama baik, sama-sama tujuannya baik, tetapi mengambil kesimpulannya keliru. Lah, mengapa? Mispersepsi ini disebabkan adalah daya jepret atau frame. Frame itu seperti kotak segi empat, kita mengambil atau bahasa media online-nya atau media cetaknya dulu di jurnalistik adalah angle ya, atau bidang yang dilihat. Seseorang ketika melihat binatang gajah gitu ya, melihat dari depan, gajah itu seperti sosok yang punya belalai gitu, panjang. Tetapi ketika seseorang melihatnya dari belakang, dia melihat gajah seperti buntut, ya seperti buntut. Nah, ketika dari samping beda lagi. Jadi memandang semua persoalan yang terjadi itu dari kacamata pandang yang mana, dari frame yang mana. Ini yang seringkali memunculkan mispersepsi. Mispersepsi terjadi dikarenakan adalah sudut pandang atau frame yang terjadi. Jadi harapan kita ketika memotret frame itu harus cermat. Sehingga ketika terjadi interaksi sosial atau terjadi dialog, komunikasi dalam sebuah komunitas, kelompok di kantor, itu frame-nya sama. Harus menyamakan angle dulu, menyamakan frame, menyamakan persepsi. Kalau angle, frame-nya tidak sama, bisa dipastikan pasti sumber masalah. Ya, bisa dipastikan sumber masalah. Contoh misalnya, kalau kita memandang misalnya contoh lembaga pergerakan namanya BUMP, bisa Badan Usaha Milik Petani. Ada yang BUMB, Badan Usaha Milik Bersama. Ya. Jadi ada BUMK, Badan Usaha Milik Pedagang Kecil misalnya gitu. Jadi Badan Usaha Milik Bersama ini misalnya kita potret. Apa kehebatannya Badan Usaha Milik Bersama? Badan milik usaha itu yang manfaatnya apa? Satu, kita bisa punya kebersamaan, mempunyai satu wadah, satu misi yang sama, yang sesuai, sehingga kita melancarkan pergerakan di dalam kegiatan bisnis atau kegiatan yang lain. Nah, tapi ada yang mengatakan, badan milik usaha bersama itu repot, rebek. Kalau mengambil keputusan harus rapat, harus koordinasi. Nah, ini beda. Ini beda, cara motret frame-nya beda. Ya, memang seseorang itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau memotret badan usaha milik bersama itu dari potret individual, ya nggak cocok. Dia cocoknya mendirikan UD, usaha dagang, mendirikan mungkin firma, gitu. Kalau memang badan usaha milik bersama seperti misalnya PT atau koperasi, frame-nya memang dalam rangka satu, penguatan modal.
2, frame-nya memang untuk menggapai kebersamaan. 3, membangun komunitas anggota yang banyak. Yang keempat, mengokohkan kekuatan di dalam usaha. Gitu. Jadi frame-nya harus sama. Sekali lagi, kalau frame-nya tidak sama, ini sumber masalah. Ini sama-sama misalnya begini, sama-sama terjadi gerakan dakwah ya di ormas ya, organisasi massa. A dengan B, cara pandangnya beda. Kenapa khilafiyah itu terjadi? Kenapa penetapan tanggal Idul Fitri dan Idul Adha itu juga berbeda? Karena frame-nya beda, sistem parameternya beda, tolok ukurnya beda, gitu loh. Jadi sekali lagi, kalau tolok ukurnya beda, pasti hasilnya sangat beda. Lebih gampangnya begini, seandainya kita memandang wanita cantik ya, cantik itu relatif. Lah karena itu cantik relatif, kita harus duduk bareng dulu menyamakan persepsi. Cantik itu kayak apa? Oh, cantik itu paras rupanya, hidungnya mancung kayak India. Oh, bibirnya tipis kayak kue lapis. Oh, maaf, matanya bersinar seperti bintang kejora. Itu fisik. Satunya bilang nggak begitu. Yang cantik itu inna akromakum ngindaulai atkokum. Orang yang cantik itu adalah orang yang takwa kepada Allah, hatinya tertambat pada langit. Beda. Maka sekali lagi frame-nya sudah, satu memandang cantik dari zahirnya, satu memandang cantik dari batinnya atau dari hatinya. Lu yang betul sebenarnya kalau bicara komprehensif, memandang kecantikan seseorang itu dari lahirnya dan batinnya, dari fisiknya juga dari jiwanya. Gitu kawanku. Jadi sekali lagi, bagaimana memandang frame, bagaimana memandang seseorang dengan bingkai dan pandangan yang benar. Ya, yang betul adalah supaya tidak terjadi konflik interest, kita harus menyamakan visi, menyamakan misi, menyamakan frame. Dari frame yang sama itu dipastikan tidak ada persoalan. Oke? Semoga bermanfaat. Masih bersama kami Sukamto Sastrodimedjo dalam bingkai komunikasi dan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.